Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidora Utami, NIM 18053141. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian dari pertemuan 1 sampai 7 pada silabus. Dan saya juga akan menjelaskan tentang tugas kelompok yang sudah saya buat dengan kelompok, yaitu tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pemanfaatan e-learning. Sejak pandemi coronavirus DCAC 2019 atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 masuk ke Indonesia dengan temuan kasus positif pertama pada 2 Maret 2020 lalu. Sejumlah kebijakan atau langkah-langkah terkait dengan penanganan dan pencegahan wabah mematikan ini diterapkan di pemerintahan Indonesia. Khusus di dunia pendidikan, terutama untuk tingkat perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri sudah meminta kepada seluruh perguruan tinggi beri kemudahan pembelajaran di masa COVID-19 ini. Para mahasiswa yang kuliah tatap muka diganti dengan kuliah daring yang bertujuan untuk mengantisipasi bahaya penyebaran virus corona. Hal serupa juga diterapkan di Universitas Negeri Padang. Beragam metode tidak konvensional bisa dijadikan pilihan seperti dalam bentuk penguasaan esai, kajian pustaka, analisis data, proyek mandiri, dan lain-lain dengan memanfaatkan berbagai macam media pembelajaran seperti e-learning, Google Zoom, dan aplikasi lainnya yang sudah disesuaikan dengan RSP dan tujuan pembelajaran mata kuliah. Dalam mengaplikasikan proses belajar mengajar menggunakan e-learning, pastilah ada keuntungan dan kelebihannya. Beberapa keuntungannya: yang pertama, mengurangi biaya, fleksibilitas waktu, standarisasi dan efektivitas pembelajaran. Kekurangannya yang pertama yaitu pelajar harus memiliki komputer dan akses internet, sementara banyak dari mahasiswa itu atau siswa yang rumahnya di pelosok sehingga jaringannya susah. Terus koneksi internet yang tidak baik. Dengan tidak ada rutinitas yang ada di kelas, maka pelajar mungkin akan berhenti belajar atau bingung mengenai kegiatan belajar dan tenggang waktu tugas yang akan membuat pelajar gagal. Aplikasi e-learning ini dapat memfasilitasi aktivitas pelatih dan pembelajaran serta proses belajar mengajar secara formal maupun informal. Setelah berjalannya kuliah daring, banyak mahasiswa yang mengeluh. Di sini kami kelompok 3 mencoba menyampaikan pro kontra kuliah online berdasarkan dari pengalaman pribadi penulis. Di antaranya yang pertama, pro, dengan diadakannya kuliah online yang menggunakan perkembangan sistem teknologi dapat memicu mahasiswa untuk melek terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kuliah daring dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa dengan bantuan sistem yang sudah disepakati antar dosen dengan mahasiswa. Materi diberikan bisa dengan mudah diakses kembali setelah selesai perkuliahan karena terekam sistem yang digunakan, misalnya via grup WhatsApp. Dosen bisa dengan mudah mengetahui keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar di sistem kuliah online dengan melihat antusias dari mahasiswa ketika dibuka forum kuliah online. Kuliah online bisa dilakukan dimanapun, misalnya dalam kamar belajar ataupun ruang tamu di rumah masing-masing. Hal ini juga berdampak pada pengeluaran dari mahasiswa tersebut, misalnya ongkos transportasi, pulang pergi, makan di kantin, atau bahkan biaya pengeluaran untuk bahan mata kuliah. Kalau biasanya kuliah biasa kan kita disuruh memprint modul dan sebagainya, membeli buku, dan sekarang dalam bentuk soft file. Adapun kontranya tersebut, mahasiswa yang tadinya senang karena kuliah tatap muka
diliburkan dan diganti dengan kuliah daring ini berbalik dengan keluh kesahnya, diantaranya tugas yang kian hari makin banyak berdatangan meskipun tidak diundang, materi yang diberikan oleh dosen yang jumlahnya banyak, bukan malah mahasiswa rajin membaca dan memahaminya, justru malah bermalas-malasan tidak membaca, itu pun membaca kalau di dalamnya ada tugas yang bakal dikumpulkan. Terkendala oleh jaringan internet yang sinyalnya kurang bagus, apalagi mahasiswa yang memilih pulang kampung selama diliburkan. Selanjutnya kuliah daring yang bisa dilakukan dimanapun. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang kelompok saya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar penelitian. Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan analisis data yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode-metode penelitian seperti metode kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi, penelitian itu sendiri adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menguji data sampai diperoleh suatu kesimpulan dengan menggunakan metode ilmiah tadi. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah yang pertama untuk menemukan sesuatu ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Misalnya, suatu penelitian telah menghasilkan kriteria kepemimpinan efektif dalam MBS. Yang kedua, tujuan verifikatif. Penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, suatu penelitian dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh kecerdasan emosional terhadap gaya kepemimpinan. Dan yang ketiga, tujuan pengembangan. Penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan atau memperdalam ilmu pengetahuan yang telah ada. Misalnya, penelitian tentang implementasi metode inquiry dalam pembelajaran IPS yang sebelumnya telah digunakan dalam pembelajaran IPA. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang kajian teori. Teori itu sendiri adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkap konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Jadi, teori memuat konsep, definisi, dan proposisi. Secara umum, fungsi dari teori adalah menjelaskan ruang lingkup variabel-variabel yang akan diteliti. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan inti sari dari teori yang telah dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pemahaman teoritis. Kerangka berpikir harus menjelaskan peraturan secara variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Kerangka berpikir antara variabel yang akan diteliti. Jadi harus dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel independen, dan jika ada kedudukan variabel moderator dan intervening dalam penelitian. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, peneliti memanipulasi variabel bebas, kemudian mengobservasi pengaruh yang diakibatkan dari manipulasi yang dilakukan untuk mendapatkan pengaruh yang betul-betul bersih dari pengaruh luar. Penelitian melakukan kontrol yang cermat terhadap masuknya pengaruh faktor luar. Dalam penelitian eksperimen, variabel-variabel yang
ada termasuk variabel bebas atau independen. Variabel dan variabel terkait dependen. Variabel sudah ditentukan secara tegas oleh peneliti sejak awal penelitian. Dalam penelitian, eksperimen kontrol yang cermat terhadap kemungkinan masuknya pengaruh faktor lain sangat diperlukan agar mendapatkan faktor-faktor yang benar-benar murni dari faktor-faktor yang dimanipulasi. Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk yang pertama, menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Yang kedua, memprediksi kejadian atau peristiwa yang di dalam latar eksperimen. Yang ketiga, menarik generalisasi hubungan antar variabel. Ada 3 karakteristik penting dalam penelitian eksperimen, antara lain yang pertama, variabel bebas yang dimanipulasi. Memanipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang terkait. Yang kedua, variabel yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Maksudnya di sini independen, dengan kata lain, usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terikat dalam pelaksanaan eksperimen. Grup eksperimen dan grup kontrol sebaiknya diatur secara intensif agar karakteristik keduanya mendekati sama. Yang ketiga yaitu observasi langsung oleh peneliti. Tujuan dari kegiatan observasi dalam penelitian eksperimen adalah untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan di antara dua grup. Pada observasi yang bukan eksperimen, objek yang diamati telah ada, sedangkan pada eksperimen objek yang diamati itu diciptakan situasi munculnya oleh peneliti. Memunculkan objek pengamatan itu adalah melalui perlakuan atau treatment, pengendalian atau kontrol penelitian eksperimen. Terus selanjutnya ada kesimpulan tentang hubungan kasual antara variabel bebas dan variabel terikat dengan valid. Bila dilakukan pengontrolan pengaruh variabel lain terhadap variabel terikat, pengontrol ini menggunakan apa yang disebut dengan kelompok kontrol. Dalam berbagai segi, keberadaan kelompok kontrol sarana dengan kelompok eksperimen. Satu-satunya perbedaan adalah pada kelompok eksperimen diberi perlakuan, sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perlakuan. Dengan demikian, bila muncul gejala yang berbeda antara dua kelompok itu, maka itu dianggap sebagai pengaruh perlakuan atau treatment effect. Model dari rancangan penelitian eksperimen ini sendiri yaitu yang selanjutnya adalah ex post facto penelitian. Merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel-variabel terikat dalam satu penelitian. Nama ex post facto sendiri dalam bahasa Latin artinya dari sesudah fakta. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian itu dikatakan sesudah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena perkembangan kejadian itu secara alami. Penelitian ex post facto secara metodis merupakan penelitian eksperimen yang juga menguji hipotesis tetapi tidak memberikan perlakuan-perlakuan tertentu karena sesuatu sebab yang memberikan perlakuan atau manipulasi, biasanya karena alasan ketika mahasiswa atau
gejala atau peristiwa tersebut sudah terjadi atau menelusuri faktor-faktor penyebabnya atau hal-hal yang mempengaruhinya. Penelitian ex post facto ini bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku atau gejala fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa. Perilaku gejala yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi. Sebagai contoh, kita akan menguji hipotesis bahwa perceraian akan mengakibatkan penyimpangan perilaku anak-anak. Dalam situasi ini, kita dapat mengeksperimenkan suatu keluarga untuk melakukan perceraian. Dasar penelitian ex post facto yang pertama menilai dengan subjek yang berbeda-beda pada variabel bebas dan mencoba untuk menemukan konsekuensi yang berbeda. Contohnya pengaruh orang tua tunggal dan orang tua lengkap terhadap pembolosan. Dimulai dari subjek yang berbeda dengan variabel terikat dan berusaha menentukan penyebab perbedaan. Contohnya, perbandingan siswa yang latarnya dari sekolah tinggi dengan orang-orang yang drop out pada variabel bebas seperti motivasi atau kedisiplinan. Kedua yaitu ciri-ciri ex post facto. Adapun ciri-ciri penelitian ex post facto adalah sebagai berikut. Yang pertama, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu, kemudian diurut ke belakang untuk menemukan sebab, hubungan dan maknanya. Dan yang ketiga, penelitian ex post facto dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilaksanakan. Langkah-langkah penelitian ex post facto. Pada dasarnya, penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Masalah itu harus dapat dicarikan solusinya. Jadi sebelum kita mengidentifikasi masalah, kita harus mencari masalah dulu atau jawabannya harus melalui sumber masalah harus jelas atau signifikan. Langkah awalnya adalah menemukan pengujian awal sebagai latar belakang masalah. Yang pertama adalah area identifikasi masalah yang luas. Maksudnya di sini kita sebagai peneliti harus mengetahui aspek-aspek yang belum dieksplorasi yang menjadi perhatian. Penelitian teoritis berfokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua adalah pelajari lebih lanjut tentang masalah. Setelah kita mengidentifikasi masalah, jadi sekarang kita mempelajari lebih lanjut, mencari tahu apa yang sudah diketahui tentang masalah tersebut. Selanjutnya kita sebagai peneliti, yang diteliti itu adalah yang pertama yang belum pernah diteliti atau masih baru, yang kedua yang sudah pernah diteliti tetapi kita melakukan inovasi di sini maksudnya dilakukan dalam penelitian itu atau belum ada solusinya, jadi kita menggunakan metode yang berbeda. Dan masalah latar belakang ini menjelaskan tentang siapa yang terkena dampak masalah dan apakah masalah ini sudah menjadi masalah sejak awal atau masalah yang baru yang sudah saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya, peneliti apa yang sudah dilakukan kalau kita meneliti, misalnya meneliti sebuah penelitian, sudah diteliti terlebih dahulu oleh orang lain. Yang terakhir adalah mencari solusi. Apa sih solusi dari masalah tersebut? Materi selanjutnya yaitu tentang populasi dan sampel. Populasi itu sendiri adalah wilayah generalisasi
populasi berupa subjek dan objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Atau dengan kata lain, populasi adalah totalitas dari seluruh objek penelitian. Banyaknya objek penelitian yang diteliti disebut dengan ukuran populasi, di mana ukuran tersebut bervariasi tergantung pada jenis populasi yang diteliti. Misalnya penelitian terhadap pengeluaran rumah tangga tani per bulan di provinsi A, B, maupun C. Masing-masing provinsi pengeluaran rumah tangga petani dapat berbeda maupun sama. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satu-satunya atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi benda-benda tersebut. Populasi dapat ditinjau dari banyaknya. Yang pertama, terbatas dan tak terbatas. Kalau ditinjau dari sifat, ada homogen dan heterogen. Sedangkan sampel adalah objek pengamatan yang dipilih dari populasi sehingga sampel merupakan bagian dari populasi dan mencerminkan karakteristik populasi. Oleh karena itu, meskipun penelitian menggunakan data sampel dan bukannya data populasi, namun hasilnya dapat digeneralisasikan pada populasi. Banyaknya objek penelitian dalam sampel disebut ukuran sampel. Sampel disebut juga berdasarkan pakar atau ahli. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif yang dapat mengembangkan karakteristik populasi. Kriteria dalam pengambilan sampel: yang pertama, tentukan dulu daerah generalisasinya. Berilah batas-batas yang tegas tentang sifat-sifat populasi. Tentukan sumber-sumber informasi tentang populasi. Pilihlah teknik sampling dan hitunglah besar anggota sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan desain dan ukuran sampel: yang pertama, desain pemilihan sampel. Apakah desain pemilihan sampel secara random atau non-random? Jika pemilihan sampel random ataupun non-random, sebutkan lebih spesifik skema pemilihan sampel yang mana. Ukuran sampel: sebutkan ukuran sampel yang akan diteliti dan alasan menggunakan ukuran sampel tersebut. Jika terdapat rumus yang relevan, sebutkan rumus ukuran yang digunakan tersebut. Bagaimana sih dalam memilih sampel itu? Yang pertama, sampel random. Dalam pelaksanaannya, pengambilan sampel random dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan sampel dengan cara undian. Cara ini dapat dilakukan dengan jalan memasukkan kertas yang telah diberi tanda nama-nama populasi. Ditentukan jumlah sampel yang akan diambil, kemudian dikocok dan keluar terlebih dahulu, maka itulah sampel. Hal ini seperti awal pembukaan arisan. Yang kedua, ada pengambilan sampel dengan cara interval. Pengambilan sampel dengan cara ini berdasarkan sejumlah angka dari nama-nama populasi. Tentukan banyaknya sampel yang akan diambil, kemudian buat rentang angka dari populasi tersebut. Yang ketiga, pengambilan sampel dengan cara random menggunakan kalkulator. Orang akan mendapatkan bilangan random acak melalui kalkulator dengan memijit tombol in front dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengambilan sampel dengan menggunakan tabel random. Angka random atau random digit adalah angka-angka yang dipilih melalui suatu mekanisme pemilihan tertentu, sehingga setiap angka 0 sampai 9 memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Selanjutnya kita akan membahas materi instrumen tes.
Teknik tes merupakan suatu kenyataan bahwa manusia dalam hidupnya berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Tidak ada individu yang tidak ada dua individu yang persis sama, baik dari segi fisik maupun segi spesifiknya. Dengan adanya perbedaan individu itu, maka perlu diciptakan alat untuk mendiagnosis atau mengukur dan alat pengukuran itulah yang dinamakan lazim disebut tes. Dengan alat pengukur itulah yang berupa tes tersebut, maka orang akan berhasil mengetahui adanya perbedaan antara individu karena adanya aspek psikis yang berbeda-beda yang dapat membedakan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Maka kemudian timbullah pula bermacam-macam tes. Yang kedua ada instrumen tes. Pada bab terlebih dahulu yang kedua instrumen tes. Sudah disebutkan bahwa salah satu cara untuk mengukur kemampuan siswa adalah dengan tes dengan berbagai variasinya. Tidak perlu diketahui bahwa tes bukanlah satu-satunya cara untuk menemukan evaluasi hasil belajar siswa. Teknik lain yang dapat dilakukan adalah teknik non-tes. Dengan teknik ini, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik tersebut, melainkan dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, melakukan wawancara, penyebaran angket, memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Teknik non-tes ini memegang peranan penting terutama dalam rangka evaluasi hasil belajar peserta didik dalam ranah sikap hidup dan ranah keterampilan. Sedangkan teknik tes sering digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah berpikirnya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kalau ada kesalah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.